Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Alfia Dewi dan Saiful Ihwan. Di sini kami akan menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan diri melalui kualifikasi dan juga pembinaan guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualifikasi. Apa itu yang dimaksud dengan kualifikasi? Nah, kualifikasi ini merupakan bentuk dari ijazah dan juga satuan formal jenjang pendidikan yang digunakan oleh setiap guru atau juga yang harus dimiliki oleh setiap guru dengan jenis, jenjang, dan juga tempat penugasan. Kualifikasi ini merupakan salah satu modal utama yang digunakan oleh pendidik dan digunakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjadi seorang pendidik. Nah, kualifikasi ini merupakan salah satu tingkat dalam pendidikan minimal yang harus dipenuhi dan menjadi syarat untuk menjadi seorang pendidik dengan memberikan bukti yaitu berupa ijazah dan juga sertifikasi keahlian. Dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu nomor 20 tahun 2003 bab 11 pasal 42. Yang pertama yaitu pendidikan diharuskan memiliki kualifikasi dan minimum serta memiliki sertifikasi keahlian. Yang kedua yaitu pendidikan yang digunakan dalam pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah serta pendidikan tinggi dihasilkan dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Nah, di situ pendidikan harus memiliki kualifikasi dan juga sertifikasi keahlian. Dalam tabel di atas terdapat beberapa guru yang belum memenuhi dengan itu akan dilakukan dengan program kualifikasi pendidikan dengan menggunakan berupa program kualifikasi pendidikan yang memiliki kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dapat memenuhi suatu kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu program dalam peningkatan kualifikasi mandiri terdapat di dua universitas yaitu universitas terbuka dan juga universitas swasta. Dapat digunakan untuk membantu mewujudkan yang keempat yaitu program kualifikasi guru oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang pertama yaitu dalam pemerintahan pusat. Dalam melakukan kualifikasinya terdapat pembiayaan. Nah, pembiayaan itu separuh dibiayai oleh pemerintahan pusat dan separuh dari biaya guru itu sendiri. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah. Dalam proses peningkatannya di pemerintahan daerah ini dapat dilakukan untuk yang memiliki kemampuan dana untuk melaksanakannya atau juga untuk mengikuti program kualifikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Saiful Ihwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ihwan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai pembinaan guru. Sebelum kita menjelaskan jauh, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari pengertian dari pembinaan seorang guru. Apa sih dari definisi dari pembinaan guru? Maka kita terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi dari pembinaan. Nah, pembinaan itu berasal dari kata bina yang berarti membangun atau mendirikan. Jika diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka pembinaan adalah proses atau sistem cara membina. Sedangkan
pengertian guru menurut istilah adalah usaha yang dilakukan kepada guru yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pemilik sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Nah, di sini pemakalah saya mengambil pengertian yaitu pembinaan guru adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk layanan profesional agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai. Jadi endingnya itu tujuan yang pendidikan telah ditetapkan itu bisa tercapai dengan adanya pembinaan seorang guru. Kemudian apa sih? Pastikan ada model-modelnya dari pembinaan guru. Berikut saya jelaskan mengenai model-model pembinaan guru. Pembinaan biasanya dikenal supervisi, ya. Ini saya kasih clue supervisi di makalah. Baik, yang pertama yaitu model pembinaan tradisional, yaitu model pembinaan di mana kepala sekolah itu mengamati langsung guru di kelas, seperti memata-matai gitu. Itu yang dinamakan model masih tradisional. Yang ilmiah yaitu ciri-cirinya itu dilakukan berencana dan berkelanjutan. Yang kedua menggunakan teknik tertentu dan sistematis. Dan yang ketiga itu menggunakan instrumen pengumpulan data seperti angket dan lain-lain. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah model klinis. Nah, model klinis adalah pola supervisi yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pengajar dengan arah yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana penampilan mengajar guru di kelas secara nyata yang bertujuan agar terjadinya perubahan secara rasional. Baik. Setelah saya menjelaskan mengenai model-model pembinaan guru, maka sekarang saya akan menjelaskan teknik-teknik pembinaan guru. Ada banyak teknik, tapi kami mengambil yang termasyhur atau terkenal. Yang pertama yaitu metode atau teknik kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas itu dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengunjungi guru saat mengajar, di mana yang dilakukan di dalamnya adalah bertumpu pada peningkatan kualitas belajar mengajar. Apa sih yang dilihat? Itu adalah bertumpu pada peningkatan kualitas belajar mengajar. Nah, yang kedua itu memusatkan perhatian kepada semua elemen di kelas, tidak hanya guru, tapi juga murid juga. Muridnya gimana? Paham atau tidak? Nah, hal itu yang ketiga bertujuan itu mendorong guru-guru agar dapat menilai dirinya sendiri gitu. Yang kedua yaitu pertemuan pribadi. Nah, pertemuan pribadi itu pertemuan siapa? Pertemuan kepala sekolah bersama guru yang akan dibina. Ya, itu maka pertemuannya itu bisa di rumah, bisa di sekolahan. Nah, seperti itu. Itu untuk apa sih? Agar tidak bisa langsung mengena tanpa harus menyakiti atau diketahui oleh orang lain. Nah, ya yang ketiga yaitu rapat dewan guru. Nah, rapat dewan guru biasanya dilakukan satu sekolahan. Nah, itu biasanya ketika evaluasi para guru. Ketika proses belajar itu kok kelihatan kurang meningkat atau sering tidak ada di kelas, mungkin perlu dilakukan acara rapat guru. Nah, yang terakhir yaitu kunjungan antar sekolah. Nah, kunjungan antar sekolah itu bisa dilakukan oleh seorang guru agar mengetahui, oh di sana itu sekolahnya gini loh tekniknya mengajarnya, oh maka bisa nggak diterapkan di sekolah kita. Nah, seperti itu. Maka guru juga perlu adanya pembinaan melalui teknik kunjungan antar sekolah. Nah, setelah kita mengerti teknik, maka strategi peningkatan diri melalui pembinaan guru di Indonesia itu apa saja sih? Kami setelah menggali data, maka kami menemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu magang. Nah, program magang adalah sebuah pelatihan yang dilakukan oleh institusi untuk meningkatkan profesional guru. Biasanya dilakukan di sekolah-sekolah guna mengasah kemampuan mental dan pedagogi guru. Nah, yang kedua yaitu kemitraan sekolah. Program kemitraan sekolah dapat dilakukan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta yang telah bermitra kepada sekolah yang diajar oleh guru tersebut.
Yang ketiga itu pendidikan lanjut. Nah, pendidikan lanjut itu merupakan sesuatu yang unik yang kami dapatkan di pencarian data. Yaitu pendidikan lanjut itu saya dapat di SMAN 3 Negeri Ponorogo. Maka di situ terdapat pembinaan pendidikan lanjut yang diadakan karena guru itu berprestasi atau ingin sekali meningkatkan profesional mengajarnya. Maka di SMA 3 Ponorogo itu mendukung adanya program tersebut. Nah, yang keempat yaitu seminar. Seminar adalah kegiatan yang suatu kegiatan yang dapat diikuti oleh guru guna untuk menemukan formula atau cara mengajar yang cocok sesuai dengan perkembangan zaman yang diinginkan oleh seorang murid. Yang kelima yaitu workshop. Workshop adalah kegiatan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi seorang guru. Workshop dapat dilakukan seperti halnya menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, dan penulisan LPP. Yang selanjutnya yaitu penulisan bahan ajar. Nah, apa sih keunggulan dari penulisan bahan ajar yang dilakukan oleh gurunya sendiri? Itu murid lebih paham, lebih mengena karena guru telah mengetahui bagaimana karakteristik seorang anak. Nah, yang terakhir yaitu pembuatan media pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran, maka guru dapat dibina dengan cara membuat media pembelajaran agar murid itu tertarik untuk mendengarkan pelajaran. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran kasiran ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.